episode pertama perdana tayang nonton bareng-bareng nih Om. Bawa ya? Maka makasih satenya ya. Thank you Bang Ya, alhamdulillah ya. Enjoy. Akhirnya episode perdana karena aku sayang ini tayang. Saya pikir semua orang udah memainkan perannya masing-masing. Setiap orang berperan penting di sini, masing-masing menjaga pace, menjaga komitmen. Alhamdulillah, seperti kita lihat episode awal tadi, sebuah pesan. Mudah-mudahan ini saya sampaikan kepada semua teman-teman, baik itu tim kru maupun ini adalah awal. Jadi bukan akhir bahwa setelah tayang tapi justru awal, mana tujuan akhir kita yang harus kita sepakati bersama, bagaimana bisa menghibur masyarakat, penonton, membahagiakan mereka, dan terakhir bisa membawa berkah untuk kita dan keluarga. Kalau tadi nonton sesuai ekspektasi nggak sih dari prosesnya gitu? Sangat jadi menarik gitu loh, sesuatu yang beda. Komedi romansnya ada, dramanya ada. Jadi saya pikir ini kerja keras semua pihak untuk sehingga bisa menghasilkan hasil yang seperti ini. Iya, alhamdulillah. Yang pasti sebagai ibu selalu bangga, selalu doain Feral karena ini kan udah berapa kali dia jadi peran utama, dan alhamdulillah episode yang panjang-panjang artinya disukai oleh masyarakat. Jadi aku lihat sih Feral memang actingnya improve ya, dan dia memang totalitas banget, orang yang perfeksionis, dan dia selalu berusaha bukan hanya acting tapi packaging, fashion, sampai continuity. Dia inget banget dan dia selalu punya inovasi sih. Jadi ya pokoknya buat Feral sukses, dan juga buat semua ya cast yang main kayak Feby Rastanti, kayak Adit, kemudian ada juga beberapa pemain yang kulihat ini akan jadi satu yang ditunggu masyarakat karena kan komedi romantis. Iya, kalau saya juga selalu doakan yang terbaik untuk Feral ya, karena kan mungkin udah cukup lama Feral dinanti pemirsanya nih, pemirsa setianya. Sinetron terbarunya adalah alhamdulillah malam ini tayang perdana, dan saya juga lihat antusiasnya, terus bagaimana keakraban antara pemain dengan kru yang saya lihat sudah seperti saudara gitu loh, dan seperti keluarga. Itu memang jarang didapat ya, dan saya juga selalu bilang sama Feral, Kak, mudah-mudahan sinetronnya panjang episodenya, mendapatkan tempat yang spesial di hati para pemirsa setianya. Kalau melihat perkembangan acting Feral sendiri gimana sih? Iya, kalau aku lihat kan Feral ini memang alhamdulillah dia jarang pakai stand in ya. Kayak adegan-adegan fighting itu karena dia memang dari kecil udah taekwondo. Kemudian misalkan adegan apalagi ya, nangis dia nggak pernah pakai glycerin. Dia emang cepet banget untuk adaptasi ya, jadi dari satu scene ke scene yang lain. Ya kadang nggak nyangka ya, karena di waktu kecil Feral sama Atala itu memang aku bawa ke lokasi syuting, karena dulu aku kan kerjanya syuting ya. Nggak nyangka kalau Feral sih yang nerusin bakat aku. Kalau Atala kan memang nggak terlalu intens untuk acting, dia lebih suka yang YouTuber lah. Jadi kalau melihat sebenarnya Feral itu multi talented, karena dia memang bisa nyanyi juga, bisa main piano, bisa fighting, bisa acting. Jadi buat aku memang kesempatan ini tuh memang udah qadarullah-nya dari Allah tuh dia pergunakan dengan sebaik-baiknya. Tadi kan ada gimana? Ya, aku agak terlambat sih ya. Tapi aku lihat kan di sini dia berperan sebagai seorang superstar, ya, kayak kehidupan dia saat ini. Gitu. Tapi kita nggak tahu konflik kedepannya seperti apa. Cuma kalau aku lihat kan yang diperlukan pemain adalah natural. Dia harus senatural mungkin, tidak seperti acting. Dan Feral itu memang dia punya bakat sih. Yang saya nggak nyangka, karena waktu kecil saya pikir dia maunya jadi diplomat karena dia sekolahnya pinter banget. Istilahnya tuh raportnya nggak pernah nggak 9, nggak 8. Jadi saya pikir dia nggak ke dunia acting. Jadi perannya sih kalau di sini kalau saya lihat sih lebih memerankan dirinya sendiri ya, karena mungkin gak beda jauh sama kehidupannya yang sekarang, karena memang di sini kan perannya Feral sebagai artis gitu kan. Jadi ya mungkin tidak ada tingkat kesulitannya, tidak terlalu tinggi untuk Feral untuk bisa memerankan peran ini, karena memang tidak terlalu beda jauh sama ya konfliknya mungkin ke depannya. Tapi kalau perannya kan tanya perannya, kalau perannya ya memerankan mungkin sebagai dirinya as an actor lah.
Tapi kalau di sini kan yang uniknya juga Feral bermain nih bareng sama anak. Kira-kira next bakalan ada satu proyekan dari bareng Tante atau sama Ferry juga? Kalau aku sih memang udah lama nggak memutuskan main sinetron, karena pertama aku punya Fania, jadi nggak mungkin aku main sinetron lagi. Waktu itu aja saya resign dari sinetron gara-gara Atala pernah di ini nama susternya kan, jadi habis itu aku tidak mau main sinetron karena kan ibu tuh pasti lebih pentingin anak lah, apalagi sekarang ada anak kecil lagi. Jadi kalau untuk Ferrell sama papanya ya aku pikir ya itu sih sah-sah aja. Jadi kalau aku sih nggak mungkin karena aku memang nggak mau gitu, tapi mungkin kalau Papi F, Ferrell kan Kalau udah saya Papi mungkin F. nanti Mungkin dia akan comeback lagi. ya insya Allah soon, dalam waktu dekat, mudah-mudahan bismillahirrahmanirrahim, kalau ada halangan Iya. bisa, walaupun tapi saya belum tahu apakah nanti bisa satu produksi atau enggak. Ya kalau memang sudah qadarullah-nya kita bisa satu produksi, alhamdulillah. Tapi yang pasti memang kalau Hena enggak, karena kan jagain Fania ya, jadi kita bagi tugas gitu loh. Di judul Karena Aku Sayang ini aku berperan sebagai Olivia. Olivia ini adalah seorang aktris yang ambisius. Dia ini akan mendapatkan semua hal yang dia mau dengan caranya, dan dia ini adalah istri dari Mas Ferdi, yaitu ayahnya Kenzi gitu. Ada kesulitan nggak sih menjalankan karakter ini Kak? Kesulitannya itu ini pertama kali aku dibilang apa ya, kayak zaman sekarang tuh dibilang istri kedua gitu. Ini pertama kali aku berperan jadi istri kedua dan punya suami yang udah lebih umurnya jauh di atas aku, dan di sini aku meranin antagonisnya udah lebih beda ya dari sebelumnya. Di sini antagonis peran Olivia itu lebih tenang, lebih kalem, tapi diem-diem jahat gitu. Gitu sih, dan seru juga syuting di sini, ceritanya bagus gitu. Tapi ada sisi uniknya nggak sih Kak selain yang tadi ceritain dan sebagainya? Sisi uniknya lebih ke situ sih, dia tuh mau semuanya, dia tuh Olivia ini maruk pengen semuanya punya dia, tapi caranya dia tuh benar-benar fake banget gitu. Jadi dia nunjukin dia playing victim, dia nunjukin kalau dia yang tersakiti, dia yang pokoknya dia yang sedih, tapi dia yang ngelakuin juga, dia yang jahat gitu sih, lebih ke playing victim, mainin di situnya gitu. Itu kalau boleh tahu risetnya dari mana sih Kak karakter itu? Karakter itu risetnya dari, sebenarnya banyak ya, aku udah beberapa nonton series banyak yang kayak gitu. Sebenarnya sih untuk lebih mendalami lagi ya aku baca lagi aja sih, kayak picture in my head, terus kayak ya udah praktekin aja sambil diskusi sama sutradara gitu. Oke. Untuk chemistry-nya sendiri gimana Kak? Terutama sama Om Ivan nih kan ada perbedaan usia yang cukup jauh, mungkin bisa diceritain Kak? Kebetulan sih Om Ivan baik banget ya, dia salah satu pemain senior yang fun juga, diajak ngobrol, jadi kayak aku nggak ngerasa kaku sama Om Ivan, jadi seru lah gitu, maksudnya sama-sama menghargai, dan ada banyak beberapa hal yang diajarin sama Om Ivan juga, jadi so far sih seru-seru aja sih syuting sama Om Ivan gitu. Oke Kak, terakhir mungkin mau tunjukin iya, wardrobe-nya. wardrobe ya, oke. Let's go. Kadang mereka yang bisa, lagi nggak bisa. Udah ya. Jadi di sini tuh tempat wardrobe-nya. Syuting Karena Aku Sayang. Nah, kalau secara Olivia sendiri tuh wardrobe-nya lebih ke casual, kayak gini gitu. Dia tuh suka pakai jeans dan pakai celana, pakai atasan yang warnanya lucu-lucu dan girly gitu. Terus Olivia selalu dengan heelsnya dia, tapi heels lagi nggak ada di sini. Dan ada juga beberapa pilihannya. Ini ada yang warna kuning, terus pakai jeans juga, dan ini ada warna hijau juga. Gitu sih so far, dan Olivia selalu dengan tas andalannya yang ini. Udah sih so far kayak gitu aja. Oh ini juga nih baju-bajunya Olivia, tapi ini kebalik ya. Ini kayak sweater gitu. Olivia juga suka pakai sweater. Gitu deh. Tapi
berbanding terbalik nggak sih Kak dengan warna yang cerah tapi ini karakternya kayaknya antagonis gitu, gimana nih Kak? Sebenarnya sih kalau warna nggak masalah dengan peran ya, sebenarnya bisa bisa pakai apa aja. Jadi sebenarnya aku nyaman-nyaman aja sih pakai yang cerah-cerah gitu. Oke, selama ngejalanin proses syuting ada mungkin cerita unik atau yang berkesan? Yang paling berkesan sih syutingnya waktu di puncak ya pertama kali, karena itu nggak ada sinyal tempatnya dan jalannya juga jelek, terus kayak cari makannya, cari jajan susah gitu. Jadi kayak harus ngobrol sama pemain-pemain juga, itu baru kenal juga gitu. Dan so far sih kita bisa bonding ya, bisa seru-seruan, bisa ketawa-ketawa bareng gitu. Thank you. Sini saya udah bersama pemain yang menjadi peran Zara. Bukan dong. Oh, bukan Zara Anda. Feby. Oh, Anda sebagai siapa di sini? Saya sebagai Zari. Salah dong, Zari itu ada di sini. Jari. Oh iya. Jadi di sini aku sama NWK kita habis syukuran tadi. Gimana bro episode pertamanya? Seru banget dan apa ya? Ya pokoknya asik lah syukurannya. Dan Ini kita mau boxing. Iya, jadi biasanya di sela-sela waktu syuting kita tuh di lokasi supaya nggak bosen, kita tetap sempetin olahraga. Biasanya kalau nggak nge-gym tuh boxing, dan hari ini kita mau boxing ya. Diikutin terus ya pemirsa. Oke. Silet ya, silet tadi silet. Jadi ntar kayak kita ini aja, kita coba perbaiki mantulan sama glove. Sama yang paling penting harus ada lawan. Itu berapa lama nih untuk boxing? Ya udah sekitar. Kan gue nyanyi bro. Kan gue tahu lu tuh kalau ada orang udah salah sekali sama lu, itu seumur hidup lu ingat. Nggak seumur hidup lah. Iya, seumur hidup. Kalau kebaikan, menghapus 1000 kesalahan, menghapus 1000 kebaikan. Kebaikan juga diingat ya, Mas. Iya lah. Tapi kejahatan apa lagi? Asik. Kalau ada wartawan aja latihannya kencang. Gak kenceng ini. Oh, sombong banget. Tambah bukti. Perdekat, tambah sisi. Lagi go. Siapa? Waktu. Request lagu dong. ILYSB yang nyanyi Lani ya. Pokoknya playlist hari ini Lani. Aduh, sakit lagi banget ya. Nonton dulu Kak. Ya, Bang Erik, sedepok dulu, ikutin. Oke. Berjalan, berjalan. Oke. Straight. Straight. Oke, straight. Siap. Oke, rapi. Oke, straight. Straight. Oke, under. Jump. Lagi go. Jump. Oke. Straight. Berapa? Naik. Awal dan cutting loh. One, two. Right. Sure. Banyak banget energi. Lumayan sih. Tapi emang harus selingin sama olahraga kalau udah syuting stripping gitu. Biasanya kalau boxing ini ada berapa sesi latihannya? Bro. Dua. Oke, yang tadi itu apa mungkin bisa Nggak tahu sih dijelasin? gue. Ini kayak coachnya. Gimana? Untuk biasanya sekali latihan boxing itu ada berapa step? Oh, satu step dari pemanasan, basic, terus padding, teknik. Nah, habis itu leg sparring. Nah, Nanti ini yang ada kita leg lakukan sparringnya. nanti, leg sparring. Tekniknya ada. Jadi kita nggak cuma mukul aja, tapi bener-bener real in the ring, seperti ada sering seperti tinju beneran gitu, bukan yang kayak PT biasa gitu. Jadi kita benar-benar latih supaya skill tinjunya ada gitu, jadi tinju beneran gitu. Kalau dari Kak Ferel sendiri sudah berapa lama sih mengikuti boxing ini? Berapa lama kita bang? Ya udah 3 bulanan lah kita udah Hah, mulai. masa? Iya. Enggak. 3 bulanan ya? Enggak, nggak nyampe. Enggak nyampe ya? 6 tahun. Sebulan. Sebulanan lah. Gimana nih melihat progresnya Kak Ferel? Improve banget lah, karena dia udah flexibility-nya dapat dan improve-nya cepet ya, nangkapnya cepet. Jadi Yang Kak Ferel rasain sendiri seperti apa Kak? Lebih sehat, lebih kering badannya karena kan banyak kardio. Ya. Oke, buat Kak Ferel gimana untuk hari ini perdana episode tayang? Hasilnya memuaskan, seneng banget bisa kumpul sama semua pemain, sama semua kru gitu, ada syukuran juga.
ya semoga hasilnya maksimal lah. Oke, mungkin bisa diceritain ke karakternya seperti apa? Iya, karakternya Kenzi ini adalah seorang aktor yang perfeksionis, on time, terus juga dingin gitu, dan menarik lah kayak karakter asli drakor. Oke, 11-12 nggak sih dengan karakter asli? Bisa dibilang 11-12, cuma mungkin ada beberapa hal yang membuat Kenzi itu unik karakternya gitu dan menarik untuk ditonton. Oke, mungkin untuk proses brainstorming karakter sendiri gimana Pak? Untuk brainstorming karakter lebih ke sutradara sih ya, jadi ngobrol banyak sama sutradara, terus referensi sama lawan main juga, kira-kira sama Feby enaknya dibawa kemana, gimana karakternya gitu. Ada tantangan sendiri nggak sih membawakan karakter ini? Ada sih, karena karakter ini menurut aku unik banget dan nggak bisa salah di portray gitu. Ntar kalau salah di portray, terkesan image-nya kok begitu karakternya, padahal sebenarnya tidak seperti itu gitu. Oke, ada momen yang ini nggak amazing banget buat Feren sama proses ini? Syuting di Turki kali ya menurut aku, karena menurut aku untuk ukuran sinetron syuting di Turki itu di luar negeri itu tuh keren banget gitu dan jarang kan. Untuk adaptasinya sendiri gimana selama proses syuting di adaptasinya sendiri? Nggak gimana sih, cuman emang ini judul yang lumayan banyak perjuangannya ya, karena untuk 4 episode aja kita menghabiskan waktu 3 bulan gitu. Oke. Kalau untuk sosok Kenzi ini mungkin bisa diceritain ke nih style seperti apa sih? Kalau penasaran tonton aja. Oke, terus Kak untuk lebih mengikat chemistry dengan yang lain gimana? Kebetulan sama Adit, sama Feby, sama semuanya tuh kita dekat ya, jadi nggak susah sih untuk ngebangun chemistry. Ini kan syuting bareng sama Papa juga, gimana mungkin dapat? Selalu menarik sih syuting sama Papa, karena kocak kayak karakternya Papa mainin beda banget sama karakter Papa aslinya, jadi selalu ngakak gitu kalau satu adegan sama Papa. Tekan lagi. Mikir nih. Semuanya memorable sih, karena kan aku sama Feby doang berdua ya, jadi banyak banget kayak kenangan-kenangan lucu yang unik gitu. Dan terakhir closing untuk pemirsa. Oke, pemirsa Spot, makasih udah ngikutin kegiatan kita hari ini. Jangan lupa nonton terus Karena Aku Sayang setiap hari jam 6 sore hanya di RCTI.